Shalom anak-anak, bersyukur untuk malam yang sudah kita lewati dan pagi ini kita bersyukur bisa bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 9b dan Amsal 24 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan kisah bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan? Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh Musa berjalan melalui padang gurun. Namun, setelah melewati perjalanan yang panjang, Musa tidak dapat memimpin lagi dan Tuhan Allah memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Ketika akan memimpin Israel, Yosua merasa gentar karena bangsa yang akan ia pimpin adalah bangsa yang besar. Ia sudah melihat bagaimana sulitnya Musa memimpin bangsa itu. Dan Yosua juga melihat berkali-kali bangsa Israel tidak mau taat pada perintah Musa. Allah mengetahui bahwa Yosua gentar, sehingga Allah berfirman mengingatkan supaya Yosua jangan tawar hati. Apa maksudnya jangan tawar hati? Anak-anak, tawar hati merupakan ungkapan yang menunjukkan perasaan seseorang yang merasa lemah, patah semangat, tidak sanggup karena menanggung beban yang berat dan merasa putus asa. Firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita supaya belajar untuk tidak tawar hati. Karena pertama, Tuhan Allah selalu menyertai, seperti yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Anak-anak, dalam bagian firman ini kita jelas melihat bahwa Tuhan Allah berjanji pada Yosua akan menyertai kemanapun ia pergi. Ini berarti Tuhan yang akan menuntun segala hal yang akan Yosua lakukan saat memimpin bangsa Israel. Yosua tidak akan memimpin bangsa itu sendiri. Tuhan akan bersama dengan dia. Nah, anak-anak, segala hal yang terjadi di dunia ini tidak satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Setiap hal yang kita alami, keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan peduli. Maka sesulit apapun hidup yang harus dihadapi, kita tidak perlu menjadi patah semangat atau tawar hati. Ketika menghadapi tugas sekolah yang banyak, kita percaya Tuhan pasti menolong sehingga tugas dapat dikerjakan dengan baik. Mungkin ada di antara kamu juga merasa kesulitan, mulai lelah karena kondisi sekitar akibat pandemi yang tidak kunjung berakhir, membuat kamu merasa tidak sanggup lagi dan patah semangat. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai. Buktinya, kita semua masih ada hingga hari ini, diberikan kekuatan, kesehatan, dicukupkan kebutuhan sehari-hari. Itu semua bukti Tuhan selalu menyertai, sehingga kita tidak boleh tawar hati. Kedua, tawar hati tidak memberi kekuatan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Anak-anak, sebagai manusia sangat wajar jika kita merasa tidak mampu ketika menghadapi tantangan yang besar di hadapan kita, seperti apa yang dialami oleh Yosua. Namun ternyata firman Tuhan dalam Amsal ini mengatakan pada kita bahwa sebenarnya merasa tidak mampu bahkan tawar hati adalah hal yang merugikan. Karena tawar hati membuat kekuatan kita kecil. Maksudnya membuat kita bukan menjadi orang yang berani menghadapi tantangan di hadapan kita bersama dengan Tuhan, melainkan membuat kita tidak berani melakukan apapun
meski Tuhan telah berjanji akan menyertai. Mazmur 28 ayat 7 dengan jelas berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ini berarti kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Sehingga jika kita tawar hati dan tidak mau menghadapi tantangan di hadapan kita, itu berarti kita telah meragukan kuasa Tuhan atas hidup kita dan akibatnya kita akan menjadi lemah dan tak berdaya. Maka anak-anak, mari belajar untuk selalu mengingat dan yakin bahwa Tuhan Allah yang kita percaya tidak pernah meninggalkan kita. Ia setia menyertai kehidupan kita dan merupakan sumber kekuatan hidup kita. Sehingga ketika ada tantangan hidup menghampiri, kita tidak akan tawar hati karena kita memiliki Tuhan yang selalu menyertai dan setia memberikan kekuatan. Amin.